Allah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala ibadah yang dapat kita lakukan, semua kenyamanan yang kita rasakan, dan kesuksesan yang kita raih, itu sejatinya adalah karunia dari Allah, yang seharusnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, memuja dan memujinya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Berapa banyak jumlah manusia di muka bumi ini, dan semuanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dan kita melihat bagaimana manusia berlomba-lomba untuk memiliki rumah, tempat tinggal. Yang sebagian berlomba-lomba untuk menimbun harta. Terus dia bekerja. Ada yang membangun apartemen. Ada yang membuat mobil, membuat pesawat, membuat kapal, membuat handphone. Kita terus lihat bagaimana persaingan dalam dunia handphone ini. Kalau bicara manusia membangun, kita dapat melihat bagaimana kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, ya kita lihat gedung-gedung tinggi berdiri. Ahibati fillah. Sadarkah kita bahwa ternyata yang kita tinggalin sekarang ini pernah ditinggalin orang lain? Rumah yang kita tempatin dulu tanahnya bukan milik kita, milik orang. Kemudian dibeli, dibangun. Yang jadi pertanyaan, kemana pemilik tanah itu? Kemana pemilik rumah itu? Pergi. Meninggalkannya, menyerahkannya kepada kita, dan tidak pernah kembali. Ahibati fillah. Tatkala kita duduk merenungkan kehidupan ini, insya Allah kita akan menjadi manusia yang berbeda. Pernah seorang alim ulama bersama murid-muridnya sedang berangkat menuju ke kuburan, mengantarkan jenazah. Dalam perjalanan, mereka melihat segerombolan anjing yang duduk, yang bermain-main di antara mereka, ya, dengan tenang, dengan santai, dengan penuh kenyamanan, ada kedamaian dan ketentraman. Itu segerombolan anjing itu. Berangkatlah ke kuburan, pulang dari kuburan, ternyata ada yang melemparkan bangkai kepada gerombolan anjing itu. Apa yang terjadi? Hilanglah kedamaian dari tengah-tengah mereka. Hilanglah ketentraman. Mereka saling menggonggong, berebut. Ada yang menggigit kakinya, ada yang menggigit kepalanya, ada yang menggigit ekornya. Akhirnya alim ulama itu mengatakan kepada murid-muridnya, kau lihat nih, bagaimana kedamaian mereka hilang gara-gara dunia. Begitulah dunia.
membuat kakak beradik memutuskan silaturahim, membuat sahabat berpisah, membuat orang-orang yang awalnya saling mencintai mereka jadi saling membenci, saling bermusuhan. Maka kita perlu punya ilmu menjalani kehidupan ini agar tidak menjadi anjing-anjing yang berebut bangkai. Agar kita dapat hidup melakukan perjalanan panjang sampai ajal menjemput kita dalam kondisi husnul khatimah. Di dalam Al-Quranul Karim, di surat Al-Isra ayat 18 sampai 20, kita akan membaca ternyata manusia terbagi menjadi dua. Kita tinggal lihat, kita termasuk yang mana. Karena sejatinya orang itu bisa menilai dirinya sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah. Akan tetapi manusia itu ngerti tentang dirinya. Kalau orang lain yang menilai, bisa jadi salah. Tapi engkau sendiri tahu dengan apa yang ada di hatimu. Coba kita baca. Surat Al-Isra ayat 18 sampai 20. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha masmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan ayat 20. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Nah, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Barakallahu fiik. Kita lihat golongan yang pertama. Golongan pertama ini adalah golongan yang berusaha, yang bersungguh-sungguh, yang berambisi dunia. Cinta, kebencian dia, permusuhan dia, semua berasaskan dunia. Karena dia cari dunia.
mereka ini ada yang beriman dan orang yang kafir. Kalau orang-orang kafir maka memang nggak bisa dibayangin mereka tidak mencari dunia. Sedangkan bagi mereka kehidupan adalah kehidupan dunia. Mereka bekerja untuk dunia. Mereka tidur untuk dunia. Mereka bermain untuk dunia. Karena buat mereka mungkin kehidupan ya sudah di sini. Sehingga mereka bersungguh-sungguh untuk kehidupan yang mereka yakini tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Sampai ada yang mengatakan hidup itu cuma sekali. Ya udah, kau nikmatin. Hidup di dunia ini sebentar, akan ada kehidupan selanjutnya. Di antara yang berambisi dunia ini, orang-orang beriman. Yang dibutakan matanya, sehingga dia lupa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia udah gak sholat lagi. Gak puasa. Ada di antara mereka yang kalau punya waktu lebih, baru buat akhirat. Kalau punya waktu lebih, baru dia menuntut ilmu, baru dia sholat. Makanya terkadang mereka rapat pun ya udah sholat ditinggalin sama mereka. Kalau ada waktu baru sholat. Ahibati fillah. Allah akan mensegerakan bagi mereka di dunia ini apa yang Allah kehendaki. Buat siapa yang Allah kehendaki. Jadi orang yang mencari dunia dan hanya itulah yang ada dalam benak dia. Dia tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan apa yang Allah kehendaki atau apa yang dimauin orang itu. Makanya jangan heran kalau kita ngelihat orang-orang kafir ya, orang-orang pelaku dosa yang mereka kaya raya gitu. Mereka kepingin ini dikasih, mereka kepingin itu dikasih. Karena sejatinya kalau kita mau merenungkan dengan seksama, yang diberikan kepada mereka itu adalah sesuatu yang hina aja. Bagaimana perbandingan antara Fir'aun dengan Nabi Musa? Bayangin. Ini Fir'aun yang begitu biadabnya. Begitu jahatnya, bayi-bayi Bani Israel yang laki-laki disembelih sama Fir'aun. Yang perempuan dibiarkan hidup. Dia mengatakan, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia menceritakan bagaimana kehebatan dia. Sungai Nil mengalir di bawahnya. Allahu Akbar. Yang ada dalam benaknya cuma dunia. Allah kasih dunia. Kenapa? Kata Nabi SAW. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma. Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Allah nyiptakan nyamuk itu miliarannya. Tiap hari diciptakan sama Allah Azza wa Jalla. Andai kata dunia dan isinya ini nilainya di sisi Allah sepadan dengan satu sayap nyamuk, orang kafir gak akan dikasih minum seteguk air. Tapi karena dunia ini gak ada nilai, Allah berikan. Makanya orang-orang yang gak pernah sholat, orang-orang pelaku kemaksiatan, orang-orang jahat, kok kayaknya mudah banget mencari dunia? Allah kasih. Tapi kemana mereka nantinya? Ya, mereka memang tidak cari akhirat. Mereka hanya mencari dunia.
Mereka seperti binatang ternak. Maka akhirnya kata Allah, "Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Kami akan jadikan bagi dia neraka jahanam, yang dia akan menempatinya, dia akan memasukinya dalam kondisi hina dina, tercela. Karena memang gak ada yang dibawa sama dia. Ketika datang ajalnya, ada yang dibawa. Dia jadi bangkai. Lihat Fir'aun. Mana istana Fir'aun? Mana bala tentara Fir'aun? Mana taman-taman yang indah yang dibuat sama Fir'aun? Dan kemana Fir'aun dengan bala tentaranya? Sekaya apapun, sehebat apapun, apabila ambisinya dunia, maka jahannam tempat mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal ladzina kafaru ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, mereka makan, wisata kuliner. Mereka kalau makan di tempat yang mewah karena mereka punya harta mungkin. Mereka menikmati dunia ini. Kata Allah Azza wa Jalla, seperti binatang ternak. Innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kul anam. Mereka bersenang-senang, mereka mengkonsumsi ini seperti binatang. Wan naru mathwal lahum. Wan nar, dan neraka tempat mereka. Na'udzubillahi minan nar. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan orang yang mencari dunia untuk dunia akan hidup menderita. Jadi sejatinya azab itu tidak hanya dirasakan mereka nanti di akhirat, di dunia. Apa kata Nabi SAW? وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Seperti pakai kacamata, kemana dia pergi dia melihat kekhawatiran, ketakutan dengan yang namanya kemiskinan, kefakiran. Takut hidupnya. Dia berusaha untuk mencari jaminan ini, dia ikut asuransi ini, asuransi ini, asuransi itu. Ada kekhawatiran dia. Kenapa? Yang dia cari dunia. Maka dia terus akan menambah lagi. Karena yang ada dalam benak dia dunia. Yang menjadikan dunia sebagai ambisinya, hukuman di dunia bagi dia adalah kefakiran di antara kedua matanya. Makanya kadang-kadang kita lihat orang kaya raya sulit tidur. Apa istilah insomnia apa? Sulit tidur mereka. Nih teman-teman yang jadi apoteker ya, dia lihat nih yang beli obat ini, beli yang depresi mereka. Sakit jiwanya. Bagaimana kita mendapatin artis-artis yang bunuh diri di saat puncak karirnya. Kemarin ada artis Korea umur 27 tahun bunuh diri. Apa yang dia cari sebenarnya? Ada ketakutan yang menimpa dia sebagai hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Wa farraqa alaihi syamla. Urusannya diruwetkan urusan. Orang yang berambisi dunia, yang cari dunia, yang mungkin dia sukses, dia dapat ini dan itu, tapi ingat, ada satu azab yang tidak tampak mungkin, tapi dirasakan oleh dia. Urusannya nggak selesai-selesai. Di saat orang bisa duduk bersama keluarganya, bisa menikmati hidupnya, dia malah nggak bisa menikmati hidup. Yang ada dunia, duit, ini, itu.
Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan sama dia. Tapi Allah jadikan dia tersiksa, terazab karena ambisi. Ahibati fillah. Adapun yang mencari akhirat. Yang mencari akhirat. Jadi memang ada orang-orang yang berburu akhirat. Dari ayat yang tadi kita baca, yang di surat Al-Isra, yang ayat 19, ternyata orang-orang yang mencari akhirat itu ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang berupaya mencari akhirat sesuai dengan aturan agama. Dia menjalankan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan ada yang mencari akhirat ternyata caranya salah. Amalan-amalan yang tidak disyariatkan dikerjakan. Dia cari akhirat. Siapa yang sukses? Dari mereka yang mencari akhirat. Karena kita lihat ada orang-orang beribadah ya. Dikatakan, anak cari akhirat Ustadz. Iya. Tapi tata cara ibadahmu itu dicontohkan sama Nabi enggak? Alaihi salatu wassalam. Oh enggak, tapi ini kan baik. Banyak orang berbicara seperti itu. Ukuran baik itu adalah firman Allah dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kalau ada yang mencari akhirat, ketahuilah. Carilah akhirat lewat Rasul SAW. Artinya lewat cara yang disyariatkan oleh beliau. Ahibati fillah, orang yang mencari akhirat ini, ambisinya ya akhirat. Dia tahu, aku gak lama-lama hidup di dunia. Berapa lama kau hendak hidup? Ya, kalau panjang umurku, mungkin 60-70. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, a'mar ummati baina 60-70. Umur umatku itu antara 60-70. Sedikit yang lewat dari 70. Dan orang yang ambisinya akhirat ini, dia menjadikan dunia itu di tangannya. Dia cari dunia, dia taruh di tangannya. Dia dapat banyak, dia taruh di tangannya aja. Tidak diletakkan di hatinya. Sehingga dunia ini tidak jadi azab buat dia. Dan dia juga tidak tersiksa dengan dunia tersebut. Dia tetap akan ingat dengan sholat. Ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang para pedagang, para bisnismen. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka adalah laki-laki ya, yang tidak terbuaikan dengan perniagaan dan bisnis mereka dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat, dari menunaikan zakat. Enggak. Bagaimana sibuknya dia kalau dia dihadapkan kepada dua pilihan antara dunia atau akhirat, maka dia akan pilih akhirat. Berbeda dengan kelompok yang pertama. Bagaimana Nabi alaihissalatu menyebutkan akan ada fitnah nanti yang membuat orang pagi harinya muslim, sore harinya kafir. Atau sore harinya muslim, pagi harinya kafir. Kenapa dia melakukan itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mencari dunia. Dijual agamanya sama dia. Untuk mencari dunia. Karena memang ambisinya dunia. Ambisinya jabatan, harta, tahta, wanita. Dia siap untuk mengorbankan apa yang dia miliki demi mendapatkan dunia. Berbeda dengan kelompok yang kedua. Nggak mungkin dia. Dia siap mati daripada kehilangan akhirat dia. Kehilangan ibadah dia.
Ahibati fillah. Allah mengatakan sa'alaha sa'yaha. Dia berambisi akhirat, maka dia harus meniti jalan yang mengantarkan ke akhirat. Ada usaha, ada upaya. Yang tentunya orang yang cari akhirat, dia harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dia harus bersemangat. Bukan asal-asalan ibadahnya. Wa sa'alaha sa'yaha. Kita akan lihat nih, pencari akhirat ketika mendengarkan azan, ketika masuk waktu sholat, ketika bulan Ramadan, maka dia akan sungguh-sungguh mencari akhirat. Bukan seperti orang-orang munafikin. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang munafikin? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau waktunya sholat, mereka bangkit tapi malas. Qamu kusala, malas mereka. Yura'unan nas, mereka riak. Hanya minta dipuji orang, karena dunia yang dicari sama dia. Tapi orang yang cari akhirat, semangat dia beribadah. Tatkala tidak ada satupun manusia yang melihatnya di tengah malam, tatkala istrinya tidur, anak-anaknya tidur, dia bangkit. Dia cari akhirat. Sungguh-sungguh dia cari akhirat. Bukan sekedarnya. Dan ada satu catatan penting. Wa huwa mu'min. Dia orang yang beriman. Karena kita akan mendapatin orang-orang yang menganggap bahwasanya orang-orang kafir yang semangat cari akhirat, oh bisa jadi dia masuk surga. Sampai kemarin ya, ada yang berita, ada orang yang umroh buat Ratu Elizabeth katanya. Ahibati fillah. Kita perlu belajar agama kita. Surga itu hanya buat orang-orang yang beriman. Siapa yang ngomong? Allah Azza wa Jalla. Syarat ini syarat yang harus dipenuhi. Kita kalau mau ke negaranya orang, kita mungkin punya duit, kita mungkin punya jabatan, tapi ada aturan. Nggak bisa masuk negaranya orang. Ini cuma masuk negaranya orang. Perlu persyaratan yang melelahkan. Bagaimana masuk surga Allah Azza wa Jalla? Maka yang mencari akhirat dalam kondisi dia beriman, karena nggak akan diterima tanpa iman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna haba'an manthura. Kami hadirkan amalan yang sudah dia kerjakan di dunia, amal soleh, lalu kami jadikan debu yang berterbangan. Kenapa? Dia nggak beriman. Dia melakukan kesyirikan. Itu akan dapat wa kana sa'ihum mashkura. Diterima amalan, disyukuri sama Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang ambisinya akhirat, dunia ikut. Apa sih kalau bicara kenikmatan dunia? Apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang aman, tentram di tempat tinggalnya, punya yang dia makan hari itu, sehat badannya, seakan-akan dunia dan isinya dihantarkan kepada dia. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa man kanatil akhirah hammah, barang siapa yang akhirat ambisinya, yang ada dalam benak dia akhirat, dia mencari akhirat, bekerja cari dunia buat akhirat, memberikan nafkah kepada istri cari akhirat, menyekolahkan anak cari akhirat. Masya Allah, yang ada dalam benak dia adalah akhirat. Kenapa? Loh, kita memang mau meninggalkan dunia ini. Seperti ceritanya
orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Dia tahu dia tidak akan tinggal selamanya di sana. Sampai waktunya dia akan meninggalkan tempat itu. Apa yang ada di benak orang ini? Ketika dia bekerja, ketika dia dapat duit, dia akan berpikir buat bikin rumah di Indonesia. Bikin usaha di Indonesia. Beli mobil di Indonesia. Kenapa kok di Indonesia semua? Loh, aku memang gak mau tinggal di sini gitu loh. Inilah orang-orang yang ambisinya akhirat. Karena dia tahu gak bakal tinggal selama-lamanya dia di sini. Maka waman kanatil akhirah hammah, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Orang yang ambisinya akhirat, Allah akan jadikan kekayaan di dalam jiwanya. Jadi kaya jiwanya. Ada orang kaya, hatinya miskin. Ada orang miskin, hatinya miskin. Tapi ada orang yang ambisinya akhirat, mau kaya, mau miskin, Allah jadikan balasan buat dia ghina, kekayaan. Makanya dia bisa sedekah, dia bisa berbuat baik ini dan itu. Karena yang kaya di hatinya, dia hatinya yang kaya. Kalau yang awal tadi di kedua matanya takut miskin, takut ini, ya kalau ini Allah tenang hidupnya. Ini balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a alaihi syamlah. Yang ambisinya akhirat, dunia datang sama dia. Dia akan hidup damai, tenang. Urusannya disederhanakan. Dia bisa kumpul sama keluarga, bisa menjaga silaturahim, berbakti sama orang tua. Ya Allah, urusannya nyaman buat orang ini. Wa atadhu dunya wa hiya raghima. Dunia akan datang kepada dia. Akan dihantarkan kepadanya. Dalam kondisi dunia itu hina. Dia nggak berambisi dunia ini. Tapi didatangkan nama Allah kepada dia. Datang sama dia, dia bagikan. Dia berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena ambisi dia adalah akhirat. Ahibati fillah. Ana ingat dengan kisah ya. Seorang bapak-bapak yang berangkat haji. Ana tanyakan kepada dia. Waktu itu Ana jadi reporter. Bapak udah berapa kali haji? Dia mengatakan udah 3 kali. Dan dia sampaikan semuanya plus. Artinya dia tinggal di hotel yang mewah. Dengan fasilitas yang mewah. Dengan kenyamanan, servis yang begitu memuaskan. Saya tanya, bayarnya mahal. Gak murah bayarnya. Kalau sekarang mungkin ya 150, 160 bisa 200 juta. Bapak kok tertarik berangkat haji berulang kali? Orang ini cerita. Jadi pada saat Ana berangkat haji yang pertama, Ana ngomong sama istri, nanti kalau kita punya rezeki, kita gak usah haji dulu ya. Kita bikin masjid, kata dia. Kata istri, iya sudah, bismillah, insya Allah kita bikin masjid. Pulanglah kita dari haji. Dapat rezeki sesuai dengan niat kita. Ini niat akhiratnya. Dia bangun masjid jamaah. Entah berapa ratus juta, mungkin berapa M dia bangun masjid. Jadi masjidnya. Masya Allah. Allah kasih rezeki lagi. Apa yang diinginkan? Akhirat. Ingat. Maka suami istri mengatakan, Dek, kita daftar haji lagi yuk. Sudah. Berangkat haji yang kedua. Berangkat haji yang kedua itu, selesai haji kita ngomong. Nanti kalau kita dapat rezeki, kita nggak usah daftar haji lagi lah. Kita aspal jalan di kampung kita supaya orang-orang ya paling nggak merasakan kenyamanan lah. Akhirnya pulang haji, dikasih rezeki sama Allah, di aspal jalannya mah. Allah kasih rezeki lagi. Maka kami berangkat yang 3 kali. Jadi dunia tidak menyiksa dia. Dia tidak terazab. Maka di antara doa Nabi SAW atau doa Nabi Daud alaihissalam, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku. Bayangin harta yang seharusnya di tangan, tapi taruh di hati. Dia jadi beban buat dia. Kalau di tangan dia bisa lepas, dia bisa berikan. Tapi kalau di hati, Allah, sedikit keluar. Sedikit ada masalah. Tersiksa dia. Ahibati fillah. Kita sering mendengar kalimat zuhud. Orang ngasih nasihat, engkau harus zuhud, ya harus ini dan itu. Zuhud itu bukan berarti engkau hidup miskin, tidak memiliki harta. Bukan. Di antara definisi zuhud yang disampaikan para ulama, tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan semua yang tidak bermanfaat di akhirat. Ambisinya akhirat kan? Engkau hidup di dunia, engkau tinggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau ternyata engkau punya uang bisa bangun masjid, engkau punya uang, engkau niatkan untuk menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah, engkau jadi orang tua asuh, kau bangun pesantren, kau bebaskan lahan ini dan itu. Itu manfaat di akhirat lo, kerjakan. Tapi yang tidak bermanfaat untuk akhirat tinggal. Itu zuhud. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan zuhud itu adalah qasrul amal. Zuhud itu adalah memendekkan angan-angan. Kita ini yang menjadikan kita malas beribadah, meninggalkan ibadah. Karena kita punya angan-angan panjang. Oh, nanti aku akan bertobat. Nanti aku akan sholat. Nanti. Karena kita berpikir kita akan hidup panjang di dunia. Tapi ketika engkau berpikir, boleh jadi aku mati malam ini. Atau besok aku mati. Maka orang yang mengingat kematian ini, dia akan berhati-hati. Dan dia akan semangat beribadah. Sedangkan yang panjang angan-angannya, ya udah, dia akan terbuat. Ahibati fillah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia itu pergi ke belakang sana. Udah, yang ada dunia ini di belakang. Wartahaltil akhirah muqbilah. Adapun akhirat akan datang. Walikulli wahidin minhuma banun. Dan dua negeri ini sama-sama punya penghuni. Punya pecinta. Punya anak. Kata Ali bin Abi Thalib, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Generasi yang berpikir akhirat. Kenapa? Engkau sudah berapa tahun kau hidup? Bertambahnya umurmu, itu bertambah dekat engkau ke akhirat. Dan bertambah cepat engkau meninggalkan dunia. Orang kadang-kala ulang tahun ya, mereka gembira. Loh, engkau lupa bahwa ulang tahun itu sejatinya kalau engkau mau berpikir dengan akal sehat, engkau tuh semakin mendekat kepada kematian. Semakin bertambah umurmu, semakin dekat ajalmu. Maka jadilah anak-anak yang mencari akhirat, jangan jadi wala takunu min abna'id dunya. Kalian jangan menjadi putra-putra dunia. Jangan jadi penjilat-penjilat dunia, budak-budaknya dunia. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Melanjutkan ucapan dia, fa innal yawma amal wala hisab. Sekarang kita beramal dan tidak dihisab. Kita sholat, kita dengerin kajian, kita sodakoh, kita haji, kita umroh, kita puasa. Kita kan nggak melihat kita dapat apa. Tapi kalau kita bekerja, kita dapat gaji. Kita dapat uang. Maka Ali mengingatkan bahwa sekarang kita di dunia ini, kita beramal, tapi nggak dihisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok kita akan dihisab tanpa dapat menambahkan amalan sedikit pun. Ahibati fillah. Sungguh menakjubkan ya, sungguh mengherankan. Orang ini sibuk dengan sesuatu yang pergi. Dia melihat ke belakang loh. Kok tinggalin loh dunia? Akhirat di depan. Malah dia gak nyambut. Ahibati fillah. Kita tahu Qarun semuanya. Bagaimana Qarun kaya raya. Qarun itu sebelum dia dibenamkan di bumi ini. Sebelum dia diazab di dunia ini. Dia udah dikasih tahu. Dikasih nasihat. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Qasas ayat 77. Nah.
Nah, surat Al-Qasas 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu Atakallah. takallahu darul akhirah Fima atakallahu daral akhirah. Maaf Ustadz, ini suaranya agak kecil ya kedengaran. Maaf. Siap. Izin Ustadz diulang kembali Ustadz. Siap. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waftaghi fima ataka Allahu. Itu u-nya nggak dibaca itu. Langsung. Jadi atakallahu daral akhirah. Yang seperti dhamma itu nggak dibaca. Waftaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya? Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Masya Allah jemaah. Dengan jelas Allah memberikan arahan. Ini Qarun dikasih tahu. Wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Cari apa? Cari akhirat. Jadi gunakan hartamu, gunakan kesehatanmu, gunakan waktumu, gunakan jabatanmu. Untuk apa? Cari akhirat. Tapi jangan lupa engkau hidup di dunia gitu. Perlu biaya, perlu ongkos. Ada hal-hal yang diperlukan di dunia ini. Karena kita hidup di dunia. Tapi kalau bicara ambisi akhirat. Karena kalau untuk dunia, engkau nggak butuh banyak untuk dunia ini. Maka kadang-kadang kita melihat ada manusia-manusia yang sebenarnya apa ya? Mungkin diakal-akalin aja. Disuruh beli tas harganya 5M. Kebayang kita, ada apanya tas 5M itu? Beli jam, harganya miliaran. Kenapa? Karena ada orang yang punya duit dan dia bingung duitnya mau dikemanakan. Sehingga yang ada dalam benak dia untuk dunia dan orang berpikir, oh ini orang kaya nih, kita bikinin jam harga sekian. Kalau mau berpikir, berapa sih biaya pembuatan jam itu? Bahan yang digunakannya. Kok sampai miliaran? Subhanallah. Karena memang ada manusia yang sedang sibuk cari dunia. Dia beli baju harganya seperti itu, seperti itu. Dia bingung mau dikemanakan dunia ini. Makanya dikasih tahu sama Allah. Cari akhirat. Kalau bicara cari akhirat, subhanallah. Engkau bangun masjid. Banyak orang yang butuh masjid. Berapa banyak lembaga-lembaga yang membutuhkan bantuan. Itulah. Letakkan ke sana. Jangan lupa engkau hidup di dunia. Iya, engkau butuhkan, silahkan kau nikmatin. Gak apa-apa. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
Berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya kau harus tahu, harta yang ada pada dirimu, kenikmatan yang ada pada dirimu, itu Allah yang kasih loh. Bukan hasil kerjamu. Kalau bicara kerja, banyak orang yang kerja seperti engkau tapi nggak sukses. Berarti siapa yang kasih? Allah Azza wa Jalla. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Dengan berbuat maksiat, dengan sombong, dengan iri, dengan kejangan. Allah nggak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Tapi Qarun nggak mau. Akhirnya, ya kita tahu. Qarun dibenamkan di bumi. Ahibati fillah. Kita nih tetap lebih mementingkan kehidupan dunia. Allah sebutkan di surat Al-A'la yang sering kita baca. Yang setiap hari Jumat ya. Imam sholat Jumat biasanya di rakaat pertama membaca Al-A'la. Di situ ada banyak nasihat. Di antaranya di ayat 16 sampai terakhir. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna haza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Bayangkan ya, ini sudah ada, sudah tertulis dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa, Taurat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Rasul SAW berdoa jamaah. Nabi berdoa. Kenapa? Karena dunia menggoda. Membuat sebagian orang terpenjara dengan dunia ini. Beliau berdoa mengatakan wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia ini ambisi kita yang terbesar ya Allah. Wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini pencapaian ilmu kita. Jadi yang kita ketahui, yang kita fikirkan, yang ada dalam akal kita, dalam benak kita cuma dunia. Maka agar kita mencari akhirat, kita perlu membandingkan antara dunia dan akhirat. Bandingkan waktunya. Bandingkan kenikmatannya. Bandingkan kelelahannya. Sehingga kita tidak akan lagi menjadi orang yang kurang pinter ya. Kalau engkau dikasih tawaran emas 1 kilo sama air 1 liter. Mungkin kau akan berpikir, aku akan memilih emas 1 kilo. Tunggu dulu. Kalau engkau di padang pasir, tidak ada penjual air di sana. Tidak ada toko. Dan engkau ada pilihan emas 1 kilo atau air 1 liter. Engkau akan pilih mana? Engkau akan pilih air. Kenapa? Karena emas gak ada gunanya. Gak bisa diminum. Gak bisa dimakan. Gak bisa untuk belanja. Karena emang gak ada tempatnya. Maka ingat. Nanti di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari tidak berguna. Harta dan anak. Gak ada gunanya. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menjumpai Allah. Dengan hati yang penuh dengan keselamatan. Maka banyak-banyak berdoa. Mohon sama Allah. Tadi doa, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Minta kepada Allah agar kita disadarkan sehingga kita menjadi orang-orang yang berburu akhirat. Dunia bakal ikut jemaah dan setidaknya dunia bakal ditinggalkan selama-lamanya. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.
Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustadz atas pemaparan kajian pada malam hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Kita sekarang akan memasuki sesi tanya jawab yang nanti akan dimulai dari ibu-ibu. Ana persilakan kepada Ukti Tias untuk menanyakan pertanyaan yang pertama. Tafadhol. Barakallahu fiik. Jazakallah khair, Ustadz yang telah memberikan tausiahnya. Ahwan, hayakallah. Assalamualaikum Ustadz, Ana izin menyampaikan pertanyaan titipan dari sahabat farmasi. Assalamualaikum Ustadz, saya memiliki sahabat yang terlanjur menikah dengan laki-laki non-muslim. Sahabat saya sudah meminta suaminya untuk masuk ke dalam Islam, namun jika pasangannya yang diajak untuk belajar meminta juga mempelajari keyakinannya. Sementara dia yakin sepenuhnya dalam iman Islam dan tidak mau. Berharap pasangannya mau belajar Islam dan mendapatkan hidayah Islam. Apa yang harus dilakukan? Dan bagaimana sebagai sahabat saya menasihatinya? Demikian Ustaz pertanyaannya. Afwan, jadi dia menikah dalam kondisi suaminya belum masuk Islam? Bukan, iya, jadi sudah terlanjur menikah dengan non-muslim seperti itu Ustaz. Iya. Dan ini yang bertanya kebetulan sahabatnya Ustaz, jadi bukan orangnya langsung. Siap. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Hari ini Anda membaca bahwa di Jakarta ada 4 pernikahan beda agama yang dilegalkan. Orang kalau ambisinya dunia, ya udah, yang ada dia melakukan sesuatu demi dunia. Cintanya untuk dunia, kebenciannya untuk dunia, kelelahannya, kelitihannya untuk dunia. Maka bagaimana sebenarnya kita memberikan nasihat kepada orang-orang tersebut? Kalau tadi dikatakan sahabatnya, ya, ajak dia untuk membaca Al-Quranul Karim. Bacalah surat-surat pendek bersama tafsirnya, agar dia tahu bahwa dunia ini bakal ditinggalkan. Kenalkan dia kepada Allah Azza wa Jalla yang menurunkan Al-Quranul Karim. Ya, setelah itu ya kita kasih nasihat bahwasanya apa yang dia lakukan sebenarnya tidak diridhai sama Allah SWT. Tapi jamaah sekarang ini ada usaha dari banyak orang, dari banyak pihak untuk bukan melegalkan nikah beda agama, tapi untuk mengacaukan agama Islam. Dianggap semua agama sama. Nggak sama. Kenapa Allah utus Nabi Muhammad SAW? Kenapa Allah turunkan Al-Quranul Karim? Kalau semua agama sama, kenapa Nabi SAW mengirim surat kepada Raja Romawi, Raja Persia untuk masuk Islam? Jadi mungkin yang bisa kita lakukan hanya memberikan nasihat tadi, sambil mendoakan semoga dia dapat hidayah. Terkadang kita nggak bisa kasih nasihat, dia nggak percaya sama kita. Mungkin harus lewat orang lain. Mungkin kita bisa bagi buku sama dia agar dia membacanya. Karena tadi ada orang-orang yang nggak peduli karena yang dia cari dunia aja. Agama itu hanya sekedar status saja. Bahkan mungkin kalau di tempat lain nggak ada kolom agama, mungkin dia juga nggak ada agamanya di sana. Cuma karena dia udah kadung bapak ibunya Muslim, akhirnya ditulis Islam di sana. Padahal sebagian nggak percaya sama Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Kepada para jamaah yang ingin bertanya langsung, harap untuk mengirimkan pertanyaan antum kepada host meeting pada hari ini. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dipersilakan kepada Ukhti Vika. Tafadhol mashkurun. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, keluarga, tim, dan semua kaum muslimin dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga dan juga para ulama yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita. Amin. Allahumma amin. Mohon nasihatnya Ustaz,
Saat ini saya memiliki keinginan untuk kembali bekerja. Karena saat ini anak-anak sekolah dan saya memiliki waktu yang luang untuk kembali bekerja agar ilmu yang saya miliki dapat lebih bermanfaat. Namun ada juga rasa untuk menginginkan ini dan itu. Jadi pengen punya penghasilan sendiri gitu. Nah, suami ada. Ada Ustaz. Alhamdulillah sih, maksudnya cukup sebenarnya gitu. Cuma pengen lebih bermanfaat aja. Cuma ada kekhawatiran dalam hati. Jika kembali bekerja, nggak punya cukup waktu gitu untuk mempelajari agama. Khawatir tergulung dengan pekerjaan. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Syukran bajazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, yang pertama, seorang wanita ketika dia sudah menikah, dia memiliki suami, maka kita tahu bahwasanya suamilah yang berkewajiban memberikan nafkah kepada dia. Dan tugas wanita tetap bekerja, tapi bukan bicara mencari uang dan penghasilan. Kenapa Anda sampaikan ini? Karena masih ada pandangan bahwasanya wanita ketika menjadi ibu rumah tangga, dia nggak bekerja. Bukan. Dia tidak menghasilkan uang, iya, tapi dia bekerja. Dan kelelahan dia di rumah akan menjadi pahala buat dia. Tapi kalau seorang tadi dikatakan, seorang ingin bekerja karena dia punya waktu luang, dia ingin bekerja. Yang pertama, evaluasi kenapa engkau ingin bekerja. Apakah untuk akhirat atau untuk dunia? Karena kalau ambisinya dunia, ya udah, dunia itu melalaikan. Seperti meminum air laut yang orang tidak akan pernah kenyang. Tidak pernah hilang dahaganya. Kalau engkau niatkan buat akhirat, ana niatnya bekerja supaya punya penghasilan sendiri, supaya bisa sedekah, supaya bisa berbuat baik, ini dan itu, karena memang ana punya banyak waktu. Yang ketiga, engkau punya izin dari suami. Suami yang memberikan izin. Karena engkau bekerja tanpa melantarkan kewajibanmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Karena jangan sampai bekerja, akhirnya suaminya nggak diurusin. Anak-anaknya juga nggak diurusin. Kenapa? Dunia. Ambisi dia. Tapi kalau ambisinya akhirat, dikatakan dia akan bekerja, ya dia akan atur waktu. Makanya seorang itu seharusnya bisa ngatur waktu. Bagaimana ada seorang dokter umpamanya, yang dia Masya Allah, dia hanya praktek ba'da asar sampai maghrib, nanti habis isya. Ba'dal maghrib dia kajian. Kenapa? Kalau berpikir uang, maka nggak akan berhenti. Habis maghrib ada berapa pasien? 3-4 pasien mungkin bisa masuk. Berapa uang yang akan didapatkan? Kalau bicara dunia dokter mungkin seperti itu. Tapi ketika seorang tahu, aku tujuannya adalah mencari akhirat, subhanallah jemaah. Anda ingat kisah seorang pemuda yang disebutkan, dia itu jadi kuli angkut. Dia cari uang sekedarnya, memang dia butuhkan tadi, dia nggak lupa bagian dia di dunia. Dia jadi kuli angkut, dapat duitnya, sudah berhenti dia. Nanti kerja lagi dia. Ketika uangnya habis, dia kerja lagi. Jadi benar-benar dia mencari akhirat itu. Maka silahkan kalau dikatakan tadi ingin bekerja, niatkan akhirat, kemudian minta izin suami, lalu atur waktumu. Kalau niatmu akhirat, engkau bisa ngatur waktu insya Allah. Tapi kalau niatmu dunia itu akan membuatmu lupa. Dan para wanita perlu punya waktu belajar, perlu punya waktu menuntut ilmu. Dan ahibati fillah, sejatinya ketika kita berambisi akhirat, Allah akan mudahkan urusan kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz. Kami ingatkan kembali kepada para jamaah yang ingin bertanya langsung yang telah raise hand agar menerapkan pertanyaan antum terlebih dahulu kepada host kajian malam hari ini. Jazakumullah khair.
Kemudian kami persilakan untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ukhti Leli. Tafadhal masykur, Ukhti Leli. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Izin menyampaikan titipan pertanyaan dari jamaah Zoom, Ustadz. Nah, Bagaimana jika di perusahaan kita diminta manipulasi data oleh atasan? Jika tidak bisa dihindari, apakah sebaiknya kita keluar? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kadangkala ada sistem yang sudah dibuat. Yang sistem itu menunjukkan mereka adalah budak-budak dunia. Yang dicari adalah dunia. Kalau kita dipaksa untuk melakukan manipulasi data yang akan menyebabkan kerugian di negara umpamanya atau di perusahaan itu sendiri, maka kita nggak boleh nurut, nggak boleh taat. Disuruh sama atasan, kita katakan minta maaf. Aku nggak bisa melakukan itu. Aku takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak ingin membawa yang haram ke rumahku. Kadang-kadang atasan mengatakan, udah, aku yang nanggung dosanya. Kita semua nanggung dosa kita masing-masing, sendiri-sendiri nanti. Udah, dia berusaha untuk nolak, bukan resign. Dia tolak. Loh, Ustaz, nanti anak akan diberhentikan. Ya sudah, biar dia berhentikan. Bukan kita resign. Ahibati fillah. Sampai kapan sistem ini dibiarkan? Kalau tatkala ada kondisi seperti itu, ini orang resign. Enggak, engkau tetap di sana. Tapi enggak mau nurut. Oh, nanti dicap ini, SP ini, udah enggak ada masalah. Namun kita perlu memberikan nasihat supaya orang-orang itu sadar. Tapi kalau kita resign, ya dia pengganti kita akan nurut kalau memang dia bukan orang yang bertakwa. Tapi karena kita takut sama Allah Azza wa Jalla, akhirnya kita nggak turutin atasan kita. Maka nasihat ana, engkau nggak perlu resign, engkau tetap di sana, engkau nggak perlu nurut. Perkara dia akan marah kepadamu, nggak akan membahayakan engkau apabila Allah ridho sama engkau. Nanti Allah akan bikin dia ridho, insya Allah. Semoga dia dapat hidayah dengan caramu, tidak mau menurutin dia, walaupun beresiko engkau dibenci, ini dan itu dipindahkan, nggak ada masalah. Yang penting kita nggak boleh nurut kalau sudah urusannya untuk memanipulasi data tadi ya, melakukan sebuah perbuatan dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian kami persilakan pada jamaah dari Zoom, pada Ukhti Biyah dari Indramayu. Tafadhali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Afwan izin bertanya, bagaimana cara menasihati keluarga agar bersabar dan tidak tergoda dengan riba? Ana seorang single parent yang sedang bekerja di luar negeri. Niat anak ke sini karena membantu orang tua untuk melunasi hutang-hutang riba beliau. 2 tahun kemudian utang riba alhamdulillah lunas, Ustaz. Dan Ana mulai menabung untuk membangun rumah untuk Ana dan anak-anak. Qadarullah, tiba-tiba istri kakak Ana mendesak kakak untuk meminjam sertifikat rumah ibu agar digadaikan lagi ke bank. Lalu uangnya buat mereka. Di sini masalah muncul, Ustaz. Ana melarang keras karena ibu susah. Ibu susah, kakak tidak pernah bantu dengan berbagai alasan. Dan sekarang ketika mereka susah, minta tolong ke ibu. Ana kasihan melihat orang tua sudah tua, Ustaz. Salahkah Ana jika Ana memblokir kontak dengan kakak dan istrinya? Bahkan Ana sempat bilang ke ibu, kalau ibu meminjamkan mereka sertifikat lagi, Ana tidak bisa bantu ibu lagi. Dan Ana tidak mau telepon dengan ibu lagi, Ustaz. Kadang
bikin salah, mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ahibati fillah. Kita lihat ya, orang kalau sibuk mencari dunia, dia akan kena penyakit namanya istibta. Istibta itu merasa rezekinya lambat. Aku kok belum bisa punya ini, belum bisa ini dan itu, yang akhirnya dia akan melakukan perbuatan yang haram. Apa yang perlu dilakukan anak tadi? Kalau dilihat sebenarnya ibunya nggak salah ya. Tapi mungkin ibunya dirayu ini dan itu. Maka ana rasa yang perlu dilakukan oleh seorang anak memberikan pengertian tentang riba. Memberikan pengertian tentang riba kepada ibu. Sampaikan kepada ibu, bukan masalahnya aku tidak mau membantu, tapi masalahnya hal ini dimurkain Allah Azza wa Jalla. Sampaikan kepada ibu. Ibu akan bertanggung jawab juga ketika ibu meminjamkan hal itu kepada siapapun apabila untuk riba. Kemudian kalau bicara tadi memblokir kakak, memblokir istrinya, ya dilihat kalau mereka ternyata memang orang-orang yang tidak mau dikasih tahu, bahkan mereka berbuat dosa dengan nyaman. Dalam Islam itu kita nggak boleh memboikot orang lain lebih dari 3 hari. Tapi kalau urusannya agama, boleh lebih dari itu. Ancaman kepada ibu adalah rasa tidak perlu. Engkau perlu minta maaf sama ibu, engkau kasih penjelasan. Yang penting tadi, kalau tetap melakukan riba, ya sudah, aku tidak akan bantu. Bukan tidak bantu ibu, tapi tidak bantu untuk urusan riba tersebut. Tetap nomornya ibu ya nggak perlu diblokir. Engkau tanya gimana kabarnya ini dan itu. Engkau tetap memberikan nafkah kepada ibu, tapi untuk urusan yang riba engkau sudah tidak. Supaya mereka ambil pelajaran. Karena kadang-kala mereka meremehkan dosa. Maka itu mungkin perlu ditekankan, ingatkan mereka sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu tugas kita selesai, yaitu sudah mengingatkan mereka. Adapun untuk melunasi hutang riba mereka enggak, kita enggak punya kewajiban untuk itu jamaah. Kita enggak punya kewajiban. Semua orang itu ia punya kewajiban melunasi hutang dia masing-masing. Hutang orang tua, apakah anak wajib membayar hutang orang tuanya? Membantu boleh, kalau dikatakan wajib enggak jadi kewajiban dia. Tapi dia membantu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau urusannya dengan riba, mungkin tadi mohon maaf sampai mereka bertobat, baru mungkin kita bantu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, kami persilakan kepada Ukhti Vivin. Tafadholi Ukhti Vivin. Assalamualaikum. Izin Ustaz menyampaikan pertanyaan dari peserta. Ada kerabat yang mengerjakan ibadah tapi dengan tujuan untuk kelancaran rezeki, seperti misalnya kerabat tersebut melakukan rajin sholat duha, sholat hajat. Apakah hal seperti itu dibolehkan Ustaz? Di mana memang kerabat tersebut memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memang ada niat Ustaz untuk menunaikan ibadah itu. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Ada orang yang mengerjakan amalan akhirat untuk dunia. Kalau tujuan dia cuma dunia, ya udah dia nggak akan dapat apa-apa di akhirat. Karena dia cuma minta dunia. Seharusnya dia sholat karena untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT. Untuk mengharapkan ampunan dari Allah SWT. Untuk mengharapkan akhirat. Dunia ikut. Ketika dia itu hamnya, ambisinya, niatnya akhirat, dunia ikut. Sedekah, menyelamatkan dari penyakit, menyelamatkan dari petaka-petaka, menyembuhkan dari penyakit, niatkan akhirat, itu ikut. Tapi kalau niatnya dunia, ya udah cuma dapat dunia. Nggak dapat akhirat. Maka siapapun yang beramal, carilah akhirat. Dunia ikut. Jadi ada amalan-amalan akhirat yang itu pahalanya di dunia dan di akhirat.
Niatkan akhirat, yang dunia ikut. Tapi kalau niat kita dunia, akhirat gak ikut. Yang sholat duha supaya lancar rezekinya, ya udah cuma dapat lancar rezeki. Tapi enggak, anak sholat duha, anak sebagai seorang hamba, anak ingin mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, anak butuh bantuan Allah SWT, semoga di akhirat nanti tujuannya akhirat, dunia ikut. Tapi kalau dia niatkan dunia sama akhirat namanya, dia niatkan itu. Dia sodakoh, dia berharap diselamatkan dari api neraka, dan dia juga berharap ya diselamatkan dari petaka di dunia. Para ulama menyebutkan nggak ada masalah sebenarnya, tapi pahalanya nggak sempurna yang di akhirat karena dia punya niat di dunia. Tapi kalau dia full untuk akhirat, dunia ikut. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair, Ustaz. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, kira-kira bisa berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Apakah bisa 3 pertanyaan lagi, Ustaz? Bismillah, Bang. Baik, Ustaz. Soalnya banyak sekali pertanyaan yang masuk ini dari para jamaah. Alhamdulillah. Berikutnya kami persilakan kepada jamaah Zoom dengan Ukhti Besa Putri. Tafadholi, Ukhti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, menjaga Ustadz, sekeluarga, majelis ini, dan juga umat muslim seluruhnya. Allahumma amin. Khairan Ustaz, atas ilmunya. Izin bertanya Ustadz, Ana memiliki ayah satu-satunya yang masih hidup karena ibu Ana sudah wafat. Ayah Ana ini bersedih saat Ana tidak bekerja karena suami Ana itu menginginkan Ana fokus dalam mengurus rumah tangga dengan 3 anak, terutama masih ada 1 anak bayi. Ayah Ana ini ada ketakutan melihat fenomena perceraian, suami wafat sementara istri tidak bekerja. Namun Ana yakin Ustadz bahwa Allah akan menunjukkan jalan keluar yang mungkin Ana tidak pahami. Tapi Ana yakin gitu bahwa dengan taat akan ada jalan keluar. Bismillah gitu. Namun bagaimana menjelaskan ayahanda agar tidak bersedih perihal hal ini? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Ahibati fillah. Sebagian kita masih berpikir rezeki itu hanya bisa didapat dengan bekerja. Sebagian kita lupa dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Lupa bahwasannya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semua udah dicatat. Lupa bahwa tatkala kita masih janin di perut ibunda kita, berumur 120 hari, udah ditetapkan tuh rezeki kita, dalam kondisi kita belum bisa bekerja. Lahir kita nggak bisa kerja. Berdoa nggak bisa, jalan nggak bisa, duduk nggak bisa, sampai kasih rezeki Allah Azza wa Jalla. Tapi banyak orang yang punya kekhawatiran seperti tadi orang tua. Maka Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Apabila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan berikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Pernah lihat burung punya tabungan? Pernah lihat burung punya gudang makanan? Pernah lihat burung beli kulkas? Nggak ada. Nggak ada. Cuma kan kita tadi nggak yakin sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada orang tua memang yang menyekolahkan anaknya, kemudian menyuruh anaknya bekerja dalam benak orang tua. Nanti kalau engkau diceraikan suamimu, engkau sudah punya pekerjaan. Ahibati fillah, di surat At-Talaq Allah ingatkan. Karena memang perceraian tadi menyebabkan ada banyak kekhawatiran. Gimana anak-anaknya, gimana ya, ibu rumah tangga yang gak bekerja selama ini. Bagaimana, ya Allah, Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang bekerja saja mungkin di PHK. Mau kemana dia di PHK? Ribuan, puluhan ribu, jutaan orang di PHK kemarin karena COVID. Apakah semua langsung mati? Karena di PHK? Enggak, mereka punya rezeki. Jadi gitu. Mungkin perlu duduk sama orang tua, sampaikan kepada orang tua tentang bagaimana konsep rezeki dalam Islam. Dan Allah Azza wa Jalla tidak pernah melantarkan hambanya. Rezeki sama ajal ini jalan bareng.
Kalau rezekinya habis berarti ajalnya datang. Kalau ajalnya datang berarti rezekinya habis. Makanya kadang-kala orang masih banyak duitnya, triliunan dia punya uang tapi mati, udah bukan rezeki dia. Seperti sambil didoakan orang tuanya, dikasih contoh-contoh yang real, dan dikenalkan sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya kami persilakan kepada Ukhti Lina. Tafadhol, Ukhti Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pertanyaan dari Nova Ummu Khadijah. Jazakumullahu khairan kasiran Ustaz dan penyelenggara, barakallahu fiik. Ana bekerja di perusahaan pembuat truk dan bus di Jerman. Alhamdulillah tidak ada halangan untuk Ana tetap beribadah. Memakai hijab, sholat, puasa, dan lain-lain, alhamdulillah tanpa kendala Ustaz. Pekerjaan Ana bisa dilakukan dari rumah, mungkin sebulan sekali ke kantor. Tetapi di divisi engineering ini 80% laki-laki Ustadz. Jadi kalaupun home office tetap banyak berinteraksi dengan laki-laki. Mohon petunjuknya Ustadz bagaimana hukum bekerja yang seperti diuraikan tersebut. Terkadang syaitan juga membisikkan syubhat-syubhat yang kalau kerja bisa memanfaatkan ilmu dan penghasilan bisa untuk ibadah umroh, sedekah, dan lain-lain. Mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah. Demikian pertanyaannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa fiikum wa barak. Allah Azza wa Jalla mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kata Allah, kalian para wanita tetaplah di rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau keluar rumah jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Artinya seorang wanita diperbolehkan bekerja selama dia menjaga aturan-aturan agama. Selama kerjaannya juga halal. Kalau tadi dikatakan kerjaannya insya Allah halal. Hanya saja ada kondisi interaksi sama laki-laki tadi. Ya, kalau interaksi sama laki-laki itu hendaklah dikurangin. Atau ada pendampingan dari suami, pendampingan dari mahramnya. Dia nggak boleh berduaan sama laki-laki. Karena yang ketiganya adalah syaitan. Sehingga dia ketika, kalau tadi dikatakan 80%, berarti kan ada yang perempuan di sana sebenarnya. Mungkin perlu pendampingan dari mereka yang perempuan. Jadi hanya kondisi darurat aja yang mungkin dia perlu berinteraksi sama laki-laki, dan itu dengan batasan-batasan agama. Niatnya tetap diniatkan akhirat. Kalau dikatakan syubhat, bukan bicara syubhat. Dari awal kita perlu niatkan akhirat. Ambisi kita akhirat. Kemudian tadi kalau ternyata kerjaan ini sepertinya dia yang akan tahu ya bagaimana fitnah yang terjadi di sana, dia sebagai seorang wanita tadi. Tapi kalau memang ada pendampingan wanita lain dan dia juga nggak berkholwat, mungkin masih ada alasan dia tetap di sana. Tapi kalau dia sudah berkholwat sama laki-laki karena ada hal-hal yang perlu dibicarakan rahasia, dia cuma berdua umpamanya, maka akan berbahaya nantinya untuk keimanan dia. Karena setan nggak pernah tidur siang ya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin ke pertanyaan terakhir. Masih bisa 2 lagi Ustaz? Bukan yang terakhir ini. Tadi 3 Ustaz. Tuh, kan udah 2 Bang. Udah 2 ya? Satu lagi itu Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz. Baik, untuk pertanyaan terakhir kami persilakan kepada jamaah Ukhti Yulia Dewi. Ana persilakan. Tafadholi Ukhti Yulia Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah rezeki bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, pertanyaannya, apakah kita boleh membeli barang-barang yang mahal begitu Ustaz dengan niat dalam hati? Yang penting kan sedekahnya sama begitu. Mohon izin nasihatnya Ustaz supaya tidak termasuk golongan dari budak-budak dunia Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah.
Bicara bolehkah kita beli barang-barang mahal ya? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, kul washrab walbas watasaddaq min ghairi makhilatin wala saraf. Kata Nabi SAW, engkau makan, engkau minum, engkau berpakaian, engkau sedekah, tapi dengan 2 catatan. Yang pertama, tidak boleh sombong. Yang kedua, tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau bicara sombong ini jangan sampai kita kalau tadi beli barang karena untuk meremehkan orang lain, mamanya seperti itu, untuk merendahkan orang lain atau berlebih-lebihan. Kalau bicara berlebih-lebihan, israf ini yang Allah gak suka dengan orang yang berlebih-lebihan itu boleh jadi kita itu maksa. Memang ada orang penghasilannya dia punya penghasilan Masya Allah, dia punya penghasilan sebulan anggap 20 juta. Lalu dia beli handphone dengan harga 10 juta. Ya buat dia nggak ada masalah gitu, bukan berlebih-lebihan. Orang punya penghasilan tiap bulan 1 M. Kemudian dia beli barang dengan harga 200 juta. Itu cuma 20% dari penghasilan dia. Tapi kalau ada orang tadi yang penghasilannya sedikit tapi dia maksa untuk beli barang yang mahal, akhirnya dia menyiksa diri dia sendiri. Jadi intinya tadi kalau beli barang mahal, engkau lihat niatmu. Jangan sampai niatmu untuk berbangga-banggaan ya, meremehkan orang lain, akhirnya jadi bencana buat engkau. Yang kedua, engkau tidak berlebih-lebihan karena memang engkau punya penghasilan yang lebih dari itu. Dan apalagi tadi dikatakan sedekahnya sama gitu. Intinya hendaklah kita senantiasa bermuhasabah tentang niat kita. Apakah kita niat berbangga-banggaan, niat menyombongkan diri, apalagi Nabi SAW ketika ditanya, aku itu orang yang suka pakai baju bagus, sandalku bagus. Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Tapi kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jangan sampai itu ada pada diri kita. Ketika kita pakai tadi beli sesuatu yang mahal ya. Kemudian juga seorang muslim adalah berpikir jangan sampai dia jadi ditipu sama orang dengan barang-barang mahal tersebut padahal sebenarnya nilainya nggak segitu, hanya untuk ngikutin gaya hidup. Hada wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah.